Yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, laju sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ketiga lagi laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya jarang lihat orang meniti air mata, karena kalimah la ilaha illallah itu seolah-olah tak ada harga. Tapi saya pernah berhadapan dengan orang yang nak mengucap kalimah la ilaha illallah, dia nak lepaskan kekufurannya, dia nak lepaskan Kristiannya, Tuhan yang dia percaya salisu salasah, 3 dalam 1. Dia nak lepaskan para fahaman pagannya yang mempercayai ruh-ruh dan hantu-hantu. Waktu itu wajahnya hitam sebelum mengucap la ilaha illallah. Setelah mengucap la ilaha illallah, sinar cahaya muncul dengan segera, dan dia ucap dengan lenangan air mata, karena bagi dia kalimah la ilaha illallah itu sangat mahal dan sangat berharga. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu lihat juga ke dalam hati kita sendiri. Bagaimana hati kita memandang kalimah itu berbanding dengan seorang mu'allaf yang nak tinggal semua kekufurannya dan nak pegang dengan hablum minallah ini, tali Allah ini. Dan untuk tinggal itu bukan mudah, untuk tinggal kekufuran bukan mudah. Tak semua orang dapat petunjuk dan hidayah. Hidayah itu dari Allah. Kalau Allah mau beri, sesat bagaimanapun dia akan dapat. Tetapi kalau Allah mau cabut, warak bagaimanapun Allah cabut. Baru-baru ini terjadi satu peristiwa yang benar. Seorang lelaki datang ke sebuah masjid di Amerika. Di tubuhnya tato, macam-macam cap ada. Cap salib, patung Bunda Maria. Dia pun pakai baju singlet, naik motor besar, masuk kawasan masjid sejam sebelum zuhur. Imam tengok, siapa pula datang ni, jangan-jangan nak kul imam. Karena kadang-kadang di Amerika ni masjid-masjid dibom. Kebetulan saya waktu dakwah di Dayton, saya sedang ceramah, tiba-tiba pelajar lari keluar, beberapa orang. Rupanya mereka pulang ambil senapang sebab diugut untuk dibom. Tiba-tiba mereka datang bawa senapang, naik ke atas, halalkan senapang keluar. Siapa masuk ngebom, dia tembak. Jadi pemuda tadi datang dengan badan kekar, motor besar, langsung masuk ke masjid dan terus masuk ke pejabat imam. Dia berkata pada imam, imam pun agak pucat, takut. Tuan Imam, tolong cerita kepada saya Islam itu. Imam tanya balik, untuk apa? Kata dia, saya Kristen fanatik. Tengok ini, salib ada di tubuh saya. Tapi baru seminggu yang lalu saya mimpi ada seseorang yang datang dengan pakaian yang lengkap, jubah serban macam Tuan Imam ini, beritahu kalau mau setia betul-betul pada Isa, patuh betul-betul pada Isa, ikutlah Muhammad. Maka saya datang. Saya tahu pengikut Muhammad itu di masjid. Tolong cerita pada saya. Imam jelaskan satu persatu. Kira-kira 5 minit sebelum azan, kata Imam, anda ikut salat sama kami. Disyahadatkan, dibawa ke tempat wudu, dibawa ke ruangan musalla. Kumandang azan, orang salat, dia pun ikut salat. Tapi setelah salam, dia tidak angkat kepalanya dari sujud. Bila disentuh, rupanya sudah tumbang, jatuh dan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mati di atas kalimah la ilaha illallah yang dia baru ucapkan belum 1 jam. Ini
Kristen fanatik yang sangat benci kepada Islam. Tapi bila Allah mau beri petunjuk, Allah akan beri petunjuk. Tapi kalau Allah mau cabut petunjuk, hidayah, taufik, Allah cabut. Berlaku di Bogor. Kita tahu Bogor tempat agak kuat gerakan Islam. Tapi adik ipar kepada pemimpin pusat pengembangan Islam Bogor murtad, masuk Kristen. Pemimpin pusat pengembangan Islam Bogor punya adik ipar murtad. Apa dia tak pernah dengar ceramah? Apa dia tak pernah dengar tazkirah? Dia tak pernah dengar dakwah? Keliling dia dakwah. Nak murtad juga. Iman adalah milik Allah, hidayah dan petunjuk milik Allah. Sebab itu orang-orang salafus saleh menangis memikirkan keimanan mereka, takut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tua makin banyak menangis. Kenapa? Takut tercabut iman. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukur iman masih bertapak di dada kita. Allah masih ikat hati kita dengan keimanan. Dan syukur ini hendaklah ditingkatkan selalu. Dan pada itu kita pula juga perlu tahu tingkat iman kita. Jadi pada pagi ini saya ingin jelaskan tingkat iman. Sebelum masuk kepada membahas tingkat iman, elok kita tahu definisi iman dulu. Iman ialah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan semua rukun iman dengan hati, iqrar dengan lidah, ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amal dengan perbuatan. Ada tiga perkara ini, maka dia adalah orang yang beriman. Ada orang yang mengaku saya orang beriman, tapi perbuatannya bertentangan dengan kelaku orang beriman. Tak sembahyang, tak puasa, tak menutup aurat, minum arak, berjudi, berzina. Tapi dia kata saya beriman, saya yakin dengan Allah, saya yakin dengan Rasul. Tanya Rasul, dia tahu 313 orang. Tanya jumlah Nabi, 124.000 orang. Siapa yang jadi penghulu bagi segala Nabi? Muhammad SAW. Tahu dia. Malaikat itu bagaimana? Bukan anak lelaki, bukan anak perempuan Tuhan, katanya. Dia dari cahaya. Dan la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Tahu dia. Saya beriman sungguh dengan hari akhirat. Tahu kau neraka syurga? Tahu saya, kata dia. Di neraka tempat orang yang durhaka pada Allah, tempat orang kafir, tempat orang maksiat, dan di syurga tempat orang mukmin dan beramal saleh. Ini adalah mukmin asi. Mukmin juga tapi mukmin asi. Dalam Quran disebut fasiqun, fasiqin. Mukmin asi ini masih tetap beriman, masih kukuh keimanannya, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Didorong oleh nafsu, digosok oleh setan, dia ikut kumpulan setan. Tapi iman masih ada di dalam dadanya. Saya bawa satu kisah lagi. Kira-kira 2 tahun yang lalu meninggallah seorang tokoh, tapi bukan tokoh besar, di daerah Keningau. Dia masuk agama Islam di tangan Tun Mustafa dan dibawa ke Mekah mengambil haji. Pulang dari Mekah sudah hilang gambaran hidup Islamnya. Dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, rumahnya makan babi dan tempat maksiat. Dan sehingga masyarakat di situ yang generasi muda sudah tak tahu dia ini orang Islam, orang yang beriman. Ketika dia dah sakit, seminggu sebelum meninggal, dia panggil istrinya. Dia beritahu, aku ni orang Islam dan orang beriman. Nanti matiku, tolong panggil Imam Jaslin, mandikan aku, kafankan aku,
tanamkan aku, semayangkan aku dan tanam aku orang Islam, katanya. Sebaik saja dia sakarat dan Naza' meninggal, si istri yang diketahui masyarakat itu Kristen, termasuk dia, datang jumpa Imam Jaslin. Tuan Imam, suami saya telah meninggal dan wasiatnya ini. Dia mengatakan dia seorang Islam. Dia mati atas kalimah itu. Terkejut Imam Jaslin, sebab Imam Jaslin sendiri baru jadi imam di daerah itu. Dia pun panggil kawan-kawan datang ke rumah tersebut, disamak dulu rumahnya, memang tempat orang makan babi. Dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan ditanam. Tahlil pula 3 hari di situ. Para jamaah yang dirahmati Allah, aneh. Seorang yang telah mengucap syahadah sekali saja di depan Tun Mustafa mau mati di atas kalimah la ilaha illallah. Jadi dia masih percaya akan rukun iman dan rukun Islam, cuma dia asi, mukmin yang durhaka. Itu tuh pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dia boleh masuk syurga, dan dengan rahmat Allah juga dia diangkat daripada api neraka kalau dia disiksa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mukmin asi dan mukmin hakiki, ada lagi satu golongan yang perlu kita ketahui, yaitu munafik. Siapa munafik? Munafik ialah orang yang yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, menzahirkan, mempamerkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Bahasanya bahasa Quran, berabuk di hanya hadis-hadis Nabi, tapi dia masuk dalam barisan Islam, kacau dari dalam untuk rosakkan Islam. Ini dipersiapkan oleh negara-negara barat, kelompoknya yang dinamakan orientalis, diantar ke negara-negara Islam untuk hancurkan Islam, seperti Senok Hangronye ke Aceh, Lawrence of Arabia ke Arab Saudi, dan banyak lagi nama-nama yang kita ketahui. Bukan hanya kepada agama Islam mereka antar orang yang begini, di Buddha juga mereka antar. Di agama-agama besar di dunia ini diantar untuk mereka hancurkan daripada dalam. Dan munafik ini dia makan dua-dua. Di Islam dia jadi imam, di gereja dia jadi rahib. Dia boleh makan kedua-dua. Orang yang seperti ini tempat duduknya fiddarkil asfali minan nar, di kerak-kerak api neraka. Di bawah sekali itu dia duduk. Jadi kalau orang kafir masih di atas sikit, dia pun tengok ke bawah, oh ada lagi kawan-kawan aku dulu yang sekali di gereja, sekali di masjid. Kenapa kau di sini, kata? Munafik kami ni, katanya. Munafik di bawah lagi, yang di bawah daripada kafir, dan seksanya lebih berat. Dan mereka inilah yang banyak menghancurkan Islam dari dalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kafir, mereka itu jelas pendiriannya, yaitu menentang habis-habisan dan tak pernah terima pengajaran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kafir itu sama saja, kamu beri peringatan ataupun tidak beri peringatan, mereka tak akan beriman. Itu sikap orang kafir. Sekarang kita adalah orang Islam, dan kita harap kita jadi orang yang benar-benar beriman. Mari kita ukur tingkatan iman kita. Menurut para ulama yang mengkaji tahap-tahap keimanan, mereka membagi tahap iman itu kepada 5. Pertama, iman taklid. Imanu taklidin, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu, imanu ilmin. Yang ketiga, iman ayan,
imanu ayanin. Yang keempat, iman hak, imanu haqqin. Yang kelima, iman haqiqah, imanu haqiqatin. Mari kita perjelaskan satu persatu. Apa gambaran iman taklid itu? Iman taklid ialah orang yang beriman semata-mata karena ikut-ikutan. Dia lahir di tengah masyarakat Islam, persekitarannya adalah Islam, maka dia mengaku saya orang Islam. Kad pengenalan dia pun Islam juga. Kalau ditanya kepadanya, kamu kenal Allah siapa? Ya, saya dengar orang cerita di kedai kopi, Allah itu yang menjadikan langit dan bumi ini. Jadi imannya itu terhadap Allah di kedai kopi aja dia belajar. Ditanya kepada tentang malaikat, yalah dia jawab, malaikat itu lebih-lebih sikit daripada hantu aja katanya. Jadi antara malaikat dengan hantu, malaikat lebih sikit katanya. Lebih macam mana? Tak tahu. Saya tak tahu. Ditanya tentang hari kiamat, entah ada entah tidak katanya. Orang cerita ada kebangkitan. Cina paham macam lain, sebab tu dia hantar mesdis plastik sana, mesdis kertas, dibakar lagi sebelum masuk ke dalam kuburan. Kita yang ngaku Islam ni lain katanya, Kristen lain pula anggapannya. Saya pun tak tahu, pening kepala saya. Ini iman taklid, dan iman taklid berbahaya. Menurut sebahagian para ulama tidak sah iman, sebab iman tak boleh taklid-taklidan. Kalau mengenai fiqh ikut mazhab boleh taklid, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tapi iman tak boleh taklid. Iman untuk mendapatkannya mesti pelajari dulu hukum akal, wajib, mustahil dan harus. Artinya hanya orang berakal saja, orang cerdas saja boleh terima keimanan ini. Yang bahlul, yang dungu tak boleh. Yang gila tak akan dipastikan keimanannya bagaimana. Itu pulang kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahayanya kerosakan besar terjadi di negara Islam adalah karena majority umat masih iman taklid. Sebab itu dia tak punya kekuatan untuk membangun keislaman, untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginya masih banyak dengan keraguan, sangka-sangka dan sebagainya. Soal iman tak boleh sangka-sangka, tak boleh syak, zan dan waham, mesti penuh. Mesti untuk dapat itu mesti dengan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslimin wa muslimah. Fardu itu yang paling utama ialah kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kedua ialah iman ilmu. Siapa yang dimaksudkan orang yang memiliki iman ilmu ini? Mereka ialah yang pelajari mengenai iman, rukun iman yang 6 perkara itu, ada gurunya dan dia pelajari betul-betul, dan gurunya mengesahkan setelah diuji, diperiksa, nyata dia kenal betul akan Allah Subhanahu wa taala. Dia faham sifat 20-nya, yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Dia tahu tanggungjawab Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia tahu 10
kepala para malaikat, ketua-ketua para malaikat, dan malaikat-malaikat yang lain lagi. Dia tahu kitab-kitab dari langit, 4 yang besar, 100 suhuf yang kecil, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Dan kemudian dia tahu tentang hari kiamat dan jalan yang akan ditempuh untuk sampai ke syurga atau ke neraka. Dan dia tahu tentang qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin akan qada dan qadar itu. Ini namanya orang yang memiliki iman ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita semua ini bila sudah memiliki anak yang baligh, bagi perempuan sudah kedatangan haid, dan bagi lelaki sudah bermimpi ataupun sudah cukup umur 15 tahun, kita panggil anak-anak kita dan kita tanya satu persatu tentang Allah, Rasul, malaikat sampai kepada qada dan qadar. Saya tak perlu jawab dan tuan-tuan pun tak perlu jawab. Saya tanya saja. Saya tanya saja, kan? Untuk memastikan tanggung jawab kita sebagai bapa dan ibu. Ini adalah kewajiban untuk mengesahkan keimanan. Sayangnya, setahu saya, dari 199 yang tak buat begitu, hanya 1 saja. Atau dari 1999 yang tak buat begitu. Lebih banyak berfikir, lulus apa tidak anakku di peperiksaan, tapi kita tidak periksa keimanannya. Padahal itu adalah lesson terbesar untuk selamat di hari akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ilmu sudah punya kekuatan untuk seseorang itu melakukan amal soleh, dan dia pun masih terdorong untuk melakukan amal toleh. Sebab itu kadang-kadang saya pergi ke daerah pendalaman di kampung-kampung itu, kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, imam kami ini bagus, baca Quran dia bagus, dia mengajar kami pun bagus, tapi kadang-kadang waktu ada walimah kenuri kawin dia pun menari juga, dia pun mentakut juga, katanya, minum arak, dia pun main judi juga, dalam poketnya tu ada tu tiket nama rekor, katanya. Makmumnya tahu. Di satu sisi katanya tak lebih imam tu daripada kami, tapi di sisi lain dia lebih daripada kami, ilmunya ada. Saya jawab, itu iman ilmu, baru iman ilmu. Jadi orang iman ilmu ini segi keilmuan sudah sah, tapi di segi amalan masih gagal, belum punya kekuatan untuk istiqamah beramal saleh dan meninggalkan amal taleh. Barang siapa mati di atas iman ilmu,